Baiklah, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Timothy Rafael Momentu dengan NIM 23024131. Baik, hari ini kami akan lanjut ke materi berikutnya. Pada materi ini, kita akan mempelajari mengenai single exponential smoothing dan double exponential smoothing. Oke, yang pertama-tama kita harus tahu dulu mengenai smoothing. Nah, smoothing itu sendiri adalah teknik dalam analisis time series untuk mengurangi fluktuasi acak. Tujuannya adalah menampilkan pola utama data agar lebih mudah kita analisis. Ini juga sangat berguna pada data yang tampak bergelombang atau fluktuatif. Nah, dalam smoothing ini ada dua metode populer. Nah, dua metode itu yaitu dua metode yang akan kita bahas saat ini, yaitu single smoothing dan double smoothing. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui kapan sih kita menggunakan single smoothing dan double smoothing. Nah, kita menggunakan single smoothing ketika data yang kita analisis itu tidak memiliki tren dan pola data tersebut cenderung stabil. Dan kapan kita menggunakan double smoothing? Nah, kita menggunakan double smoothing ketika data yang akan kita analisis menunjuk tren naik atau turun dan ada pola pergerakan yang terus meningkat atau menurun. Nah, sekarang apa itu single exponential smoothing? SES atau single exponential smoothing menggunakan metode pemulusan dengan satu parameter. Parameternya yaitu A atau alpha. Alpha ini menentukan seberapa besar pengaruh data terbaru terhadap nilai forecast. Nah, ini digunakan untuk meratakan data dan membuat prediksi jangka pendek dan tidak mempertimbangkan komponen tren. Rumus dari single exponential smoothing sendiri yaitu Ft plus 1 sama dengan AXT tambah dalam kurung 1 min A. Nah, XT itu adalah nilai aktual pada waktu, Ft adalah nilai ramalan sebelumnya, A atau alpha adalah parameter pemulusan. Alpha itu yang akan kita pakai untuk perhitungan dari alpha 0 sampai 1. Semakin besar alpanya, semakin cepat juga respon forecast ke perubahan data. Jadi ketika kita memakai 0,1 itu akan responnya masih kecil. Ketika kita menaikkan alpanya ke 0,9 atau 1, respon forecast ke perubahan data akan semakin cepat. Cara kerja dari single smoothing sendiri, forecast baru adalah gabungan data aktual dan forecast sebelumnya. Memberi bobot besar pada data terbaru jika alpanya besar, memberi bobot lebih merata jika alpanya kecil. Masuk ke double exponential smoothing. Cocok untuk data dengan tren dan memakai dua parameter. Nah, tadi ketika pada single smoothing menggunakan satu parameter yaitu parameter alpha. Di sini kita menggunakan dua parameter yaitu A, parameter alpha atau level, dan B, parameter beta yaitu atau tren. Menghasilkan prediksi lebih akurat untuk data yang naik atau turun. Rumus dari double exponential smoothing sendiri ada rumus dari level untuk alpha ini, dan ada rumus untuk tren atau beta, dan rumus forecast-nya. Cara kerja dari double smoothing sendiri, level memperbarui posisi data, tren memperbarui arah dan kecepatan data, dan menggabungkan keduanya untuk memprediksi masa depan. Jadi alpha dan betanya digabungkan untuk memprediksi analisis data di masa depan. Nah, ada juga perbedaan antara single dan double. Nah, ini dia metodenya, kita gunakan single dan double. Nah, untuk trennya di sini single tidak memiliki tren atau beta, sedangkan double memiliki tren. Parameternya di sini sudah dibilang seperti tadi, single memiliki satu parameter dan double memiliki dua parameter. Parameter alpha untuk single, sedangkan parameter alpha dan beta untuk double. Kelebihan dari single itu sendiri sangat sederhana digunakan untuk seperti menganalisis data-data kecil yang lebih simpel dan tidak cenderung naik dan turun. Sedangkan untuk kelebihan dari double akurat untuk tren dikarenakan dia menggunakan beta. Kekurangan dari single itu sendiri,
sangat tidak akurat untuk tren atau perhitungan yang eh, cepat naik turun. Karena di signal tidak memakai parameter beta, hanya memakai satu parameter, yaitu parameter alpha, dan sedangkan untuk double dia lebih kompleks, untuk double smoothing lebih kompleks dan bisa digunakan untuk memprediksi masa depan dari data yang akan dianalisis. Kesimpulannya, signal exponential smoothing merupakan metode pemulusannya. Metode smoothing sederhana yang cocok digunakan pada data tanpa tren, karena hanya menggunakan satu parameter, yaitu parameter alpha. Metode ini meredam fluktuasi acak, tapi tidak dapat mengikuti perubahan arah data. Sementara itu, double exponential smoothing lebih sesuai untuk data yang memiliki tren karena menggunakan dua parameter. Parameter tersebut yaitu parameter alpha dan beta untuk memodelkan level dan pergerakan tren. Pemilihan nilai parameter sangat mempengaruhi hasil pemulusan, di mana nilai besar membuat metode lebih cepat merespon perubahan dan nilai kecil menghasilkan pemulusan lebih halus. Secara umum, signal smoothing digunakan untuk data stabil dan sedangkan double smoothing digunakan ketika data menunjukkan kecenderungan naik atau turun. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Timothy Rafael Memento, pamit undur diri. Terima kasih.